Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kecukupan dari segala yang kita butuhkan, baik sandang maupun pangan, dan ditambah dengan papan. Kedua kalinya rahmat dan salam sungguh dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Sifatullah fi Bayanil Adhkar Al-Yaumiyah, yang kitab ini menerangkan tentang doa-doa berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW atau dari sahabat. Yang ketepatan kitab ini adalah tulisan saya sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang doa bisa lunas hutang. Nah, nanti ini pulang ke rumahnya ajarin bapak sampean dan ibu sampean supaya hutangnya lunas. Ya, ada yang dalam kitab ini, ada nanti tambahan dari hafalan saya. Saya akan ijazahkan dua doa. Doa yang pertama dari Rasulullah, doa yang kedua dari Ali bin Abi Thalib yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Babu ma yaqulu man ajaza an qada'id daini. Babu ma, adapun ini adalah bab sesuatu yaqulu yang membaca, man siapa orang, ajazah yang tidak mampu siapa orang, an qada'id daini dari membayar hutang. Nah, ini pas sekali ya. An Abi Wa'ilin qala ata Aliyan radhiyallahu anhu rajulun faqala ya Amirul Mu'minin inni ajaztu an mukatabati fa'inni. Faqala Aliyun radhiyallahu anhu ala u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law kana 'alaika mislu jabali sirin dananirah la adahu Allahu anka. Qultu bala. Qala Qul Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghni fadlika amman siwaka. Rawahu Ahmadah. An Abi Wa'ilin, dari sahabat Abi Wa'il, qala berkata siapa sahabat Wa'il, ata datang Alian pada sahabat Ali radhiyallahu anhu rajulun seseorang. Faqalah, lalu laki-laki itu berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Berarti ketika Ali bin Abi Thalib sudah menjadi khalifah, karena nyebutnya Amirul Mukminin. Ini sungguhnya aku ajastu, tidak mampu aku, an mukatabati, untuk membayar cicilan sebagai budak. Mukatab, cicilan untuk bebas dari sebagai budak. Fa ini, maka hendaknya membantu engkau ni kepadaku. Faqala, maka Ali bin Abi Thalib menjawab. Faqala, maka menjawab Aliun, siapa Ali radhiyallahu anhu, ala, ingat-ingat, wa allimukah, aku ajarkah kepadamu, kalimatin, beberapa kalimat, allimini, yang mengajar, allamanihi, lidah saya kok enggak fasih, allamanihi, yang mengajarkan ni kepada aku, hinna, kepada beberapa kalimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laukana, apabila ada, alaika, hutang wajib kepadamu, mislu jabal syirin, seperti gunung Syir, dananirah, yaitu hutang uang emas, la adahu, niscaya Allah la adahu, maka niscaya memberikan kemampuan membayar
pada hutang, Allah siapa Allah angkah darimu. Apa jawabnya laki-laki? Qultu bala. Aqultu maka aku berkata bala. Ya, aku setuju. Nah, kalau bahasa kita siap, nah gitu, sepakat. Iya. Kul, kaulah maka berkata siapa Ali bin Abi Thalib, kul, bacalah engkau, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghni fadlika amman siwaka. Rawahu meriwayatkanhu pada hadis Ahmadu siapa Imam Ahmad. Allahumma ya Allah, ikfini semoga memberikan kecukupan engkau ni kepadaku, kecukupan bihalalika dengan rizki halalmu, an haramika dari tidak butuh kepada rizki harammu, wa aghnini semoga memberikan kekayaan, kecukupan ni kepadaku, bifadlika dengan karuniamu, aman sehingga tidak butuh aman dari orang siwaka selainmu. Ya Allah. Di sini babu ma yaqulu man ajaza an qada'id daini. Di sini adalah bab yang menjelaskan tentang doa yang dibaca ketika orang bayar hutang. Nah, ini nanti, ini hadis ini sahih. Nanti ijazahkan pada orang tua sambian. Dan atau doa yang lain nanti yang saya sampaikan yang tidak ada di kitab ini, yang hadisnya sahih, yang dari sahabat Sa'id Al-Hudri yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nanti setelah ini. Jadi ini doa nanti terutama pendengar ini, sahabat-sahabat FB, nanti itu kalau baca ini insya Allah ini akan terlunasi hutangnya, tapi dengan catatan bekerja, jangan doa toh nggak kerja, ya nggak bisa bayar hutang, tapi oleh Allah itu nanti dipermudah mendapatkan pekerjaan, dipermudah mendapatkan penghasilan, dipermudah mendapatkan keuntungan dengan yang dia kerjakan ketika doa ini dibaca, sehingga apa? Bisa bayar hutang, sehingga lunas hutang. Itu maksudnya. An Abi Wa'ilin qala ata Aliyan radhiyallahu anhu rajulun faqala ya Amirul Mu'minin inni ajaztu an mukatabati fa'inni. Faqala Ali radhiyallahu anhu ala u'allimuka kalimatin allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana 'alaika mislu jabal shirin dananirah la adahu Allahu anka. Qultu bala. Qala qul Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghni fadlika amman siwaka. Rawahu Ahmad. Dari sahabat Abi Wa'il, sahabat Abi Wa'il berkata, satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali bin Abi Thalib sudah menjadi khalifah. Maka di sini manggilnya ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Sungguhnya aku tidak mampu membayar cicilan akad bebas jadi budak dari tuanku. Aku tidak mampu membayar cicilan akad mukatab. Akad mukatab begini, ada seorang budak, lalu oleh tuannya bilang, kalau kamu bisa membayar dengan jumlah tertentu, kamu akan bebas dari seorang budak. Contoh ini, ada orang namanya misalnya Abu Bakar, lalu budak mempunyai budak misalnya Bilal bin Rabah, kan itu lalu itu kan budaknya Abu Bakar. Kalau kamu bisa bayar 1000 dinar, maka kamu bebas, dicicil selama 1 tahun. Nah, kalau ternyata dia itu bisa bayar, apa yang terjadi? Maka si Bilal ini akan bebas. Tapi kalau nggak bisa bayar, dia tidak jadi bebas. Itu namanya budak mukatab. Nah, di sini ada seorang yang diakad mukatab dengan tuannya, dia tidak bisa bayar hutang itu.
lalu datang kepada Ali bin Abi Thalib minta bantuan uang supaya diberi uang dan bisa membayar cicilan sehingga menjadi merdeka. Apa Ali? Menjawabnya Ali, tidakkah aku ajarkan? Kalau Allah ingat, tidak aku ajarkan sebuah bacaan doa yang pernah Rasulullah ajarkan kepada saya. Doa itu kalau dibaca, kamu punya hutang yang banyak seperti gunung Syir, gunung yang paling besar di Mekah itu, maka kamu walaupun hutangnya itu seperti gunung, hutang emas, uang emas, uang dinar, maka kamu pasti bisa mampu, oleh Allah akan diberikan kemampuan untuk bisa bayar hutang. Wah, senang kan banyak. Qultu bala, iya, saya senang itu, saya terima. Apa doanya? Dapat ijazah doa. Apa ternyata Ali mengijazahkan doa yang doa itu Ali dapatkan dari Rasulullah. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Itu doa yang saya baca setiap sholat 5 waktu, yang saya bilang amin amin amin. Ya, ini doa lunas hutang. Ini hadis diriwayatkan siapa? Imam Ahmad. Hadis ini sahih dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Nah, jadi sampean ini ijazahkan nanti pada orang tuanya, ke bapak sampean bilang, saya ngaji nih, akibat saya tidak keluaran dari pondok karena ada lockdown. Ya, bukan lockdown tapi lockdown. Lock itu kunci, down ke bawah berarti kunci ke bawah. Artinya semua masyarakat kita tidak keluaran. Nah, itu ngaji doa, yang doa itu doa lunas hutang. Nah, doanya apa? Ibu bersama-sama. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Saya jazakan pada sampean semua baca doa setelah sholat, terutama nanti setelah menikah, supaya tidak dililit hutang. Dan suruh baca pada orang tua sampean supaya bisa bayar hutang. Coba kita perhatikan artinya. Allahumma kfini bihalalik an haramika. Ya Allah, berikanlah kami kecukupan dengan rizki yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak butuh kepada rizki yang haram darimu ya Allah. Diminta yang halal. Artinya apa di sini? Kewajiban kita ini harus berusaha untuk mendapatkan rizki yang halal. Jangan sampai berusaha kita mendapatkan rizki yang haram. Ketika orang itu mengambil rizki yang haram, maka akan mengurangi jatah rizki yang halal. Nah, rizki itu kalau ulama tersebut ada 2 tingkatan. Ada tingkatan kasab, tingkatan tajrid. Nah, seperti kayak pedagang, dia tidak akan dapat rezeki kecuali bekerja. Ya, waktunya dagang, waktunya ke sawah, waktunya ke kantor, waktunya dia memasarkan, itu namanya tingkatan kasab. Ada tingkatan itu namanya tingkatan tajrid. Orang itu mendapatkan rizki itu tanpa usaha, tapi setelah ada sebab dan akibat. Bukan memerlukan datang uang, tidak, tapi ada sebab akibat. Contohnya, dia itu di rumahnya tidak kemana-mana. Ternyata dia itu ada orang datang menawarkan sawah. Ini Bapak Didin, Ustadz Didin akan saya jual sawah. Berapa? 100 juta. Diutang selama 3 tahun. Ditengok oleh Didin. Oh iya cocok nih sawah ini. 1 hektar murah. Cuma 100 juta 3 tahun. Tak lama kemudian 1 minggu datang Pak Didin atau Ustadz Didin. Ini katanya sawah sampean. Wih sawah saya. Gimana kalau saya beli kontan? Berapa? 2. Nah datang sawah
100 juta, ternyata ada orang yang beli kontan 1-2 miliar. Nah, di mana? Di rumah kan. Tapi sebab akibat Allah dikirim orang mau menghutangkan sawah, tapi dikirim oleh Allah ada orang yang beli sawah kontan. Diam di rumahnya, punya untung berapa? 1,9 miliar. Siapa yang memberi itu? Allah. Itu namanya tingkatan tajrid. Atau kayak sampean di santri di pondok di sini. Sampean tingkatan tajrid kadang-kadang apa? Malam-malam, malam Jumat setelah sampean yasinan duduk-duduk. Ternyata ada tetangga bawa berkat, bawa nasi banyak. Kan enggak usaha sampean. Tapi oleh Allah melalui perantarahan tetangga dikirim makanan. Itu namanya tingkatan tajrid. Paham ya? Nah, itu ada tingkat begini. Nah, kapan tingkatan orang itu kasab, kapan tingkatan tajrid? Nah, orang yang ibadahnya biasa-biasa, ya kayak sampean, kayak saya, ini tingkatan kasab. Munta'ala, kau tak oleh. Kalau enggak kerja enggak dapat uang. Saya kalau enggak pergi ke kantor enggak dapat gaji. Kalau enggak pergi, enggak menanam terong, enggak dapat terong. Kalau saya enggak nanam pepaya, enggak dapat pepaya. Itu tingkatan kasab. Kenapa? Karena iman kayak saya masih rendah, ibadah saya masih rendah. Nah, kalau ulama-ulama terutama para aulia itu apa dia? Dia hatinya mantap keimanannya kepada Allah. Takwanya tinggi, ibadahnya baik. Lah, itu baca kitab. Ternyata ketika musim durian datang orang bawa durian. Nah, gak usah nanam durian tapi bisa makan durian. Tingkatan tajrid. Yang sedikit dia itu kelihatannya kok kayak ingin makan apa ya, kayak ingin makan pisang. Ternyata datang orang bawa pisang. Duhur-duhur mikir-mikir kalau makan bakso enak ya. Ternyata ada orang bawa bakso. Itu tingkatan tajrid. Ternyata perlu uang banyak. Wah, saya ini mau umroh. Gimana ya? Enggak punya uang, enggak cukup ini. Ternyata tadi datang ada orang menawarkan apa? Sawah. Sawahnya harganya berapa? 1 hektar 500 juta. Dibeli. Ternyata dia bilang, saya nggak punya uang, nggak apa-apa, saya percaya Kiai. Pokoknya sampai kapan bayar 1 tahun, ya nggak apa 1 tahun. Ternyata setelah beli besoknya ada orang datang mau beli sawah, harganya 1 miliar. Diam-diam punya untung berapa? 500 juta, bisa umroh sekeluarga. Kenapa? Karena takwa kepada Allah. Di situ dah Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, setiap ada kesulitan diberikan jalan keluar. Bukan orang takwa tidak pernah sulit, sama sulit. Kiai sama punya kesulitan. Ustadz sama punya kesulitan. Rakyat orang biasa juga punya kesulitan. Tapi orang yang bertakwa itu ketika punya kesulitan diberikan jalan keluar. Kita bingung dengan corona, kita dengan berdoa insya Allah diberikan jalan keluar. Begitupun kita sama-sama butuh rezeki, sama butuh uang, sama butuh nasi. Cuman oleh apa? Dipermudah untuk mendapatkan rezeki dari jalan tidak terduga. Paham ya? Nah, maka itu banyak sampean tuh kerja yang bagus, bertakwa kepada Allah. Atau dia kalau musim dia berdagang, dia jadi pedagang, pergi ke pasar, ternyata dagangan sampean laku. Kenapa? Karena bertakwa. Orang senang dengan dagangan sampean. Sampean jual bakso, ternyata orang senang beli baksonya sampean. Sampean punya minimarket, ternyata orang banyak yang belanja. Sampean dagang tanah, ternyata banyak orang yang menjual dan membeli tanah yang sampean jual. Menjadi penceramah, banyak yang ngundang. Nah, itu namanya apa? Karena berkat ketakwaan kita. Maka di sini apa menyatakan? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Nah, berikanlah kami kecukupan dengan harta atau rezeki halalmu sehingga tidak butuh kepada yang lain. Apa berikutnya? Wa aghni fadlika amman siwaka. Berikanlah kami kecukupan dengan karuniamu sehingga tidak butuh kepada selain engkau. Apa artinya?
Di sini ini kita harus minta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Artinya apa? Kita harus bekerja untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Harus bekerja keras untuk bisa bayar hutang. Kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga kebutuhan dirinya. Tapi semuanya bersandar kepada Allah. Tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Kalau bersandar kepada Allah artinya apa? Kita harus yang pertama, apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Yang kedua, cara mencari rezeki sesuai dengan ketentuan Allah. Yang ketiga, didermakan sesuai dengan ketentuan Allah. Sehingga karena itu kita ini yang terakhir apa? Semuanya kita hanya bersandar kepada Allah. Nah, kalau begitu nanti oleh Allah berikan kecukupan. Maka nanti kalau Malik menikah, jangan pernah berpikir saya minta kepada mertua, atau berpikir saya akan minta pada istri, atau minta kepada bapak. Tidak boleh. Jangan pernah berpikir kayak itu. Harus hatinya hanya bersandar kepada Allah. Harus hatinya hanya mengharapkan karunia Allah. Lalu bismillah bekerja keras. Apa yang lakukan menjadi ibadah. Man batakallan li talabi halalin bata maghfuran lahu. Orang yang malam hari tidur capek, lelap, capek dia mencari rezeki yang halal, pergi ke sawah, pergi ke pasar, pergi ke toko dan sebagainya sampai tidur lelap, tidurnya dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hebat enggak kira-kira? Hebat. Maka nanti jangan pulang ke rumahnya lalu sampai itu mengharapkan pemberian dari orang lain. Harus gentle laki-laki ya. Laki-laki akan dihormatin oleh perempuan kalau kaya. Kalau sampean miskin, dimarahin tok oleh istrinya itu. Ya. Kayak bapak sampean tuh, kalau sudah nggak punya uang dimarahin tok ya oleh ibunya ya. Ya nih Tom. Ya siapa? Siapa lagi? Malik. Musleh. Siapa lagi? Sampean. Kalau bapaknya banyak uangnya, kalem ibunya ya. Dibuatin teh, dibuatin kopi, gitu ya. Saya ingat tadi besi, tujuk salah menceng salah. Nah, itu. Maka laki-laki harus banyak uangnya. Nah, di sini kita ini coba lihat kalau diterjemahkan Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, semoga kami berikan kecukupan dengan rezeki halalmu sehingga tidak butuh dari yang haram rezekimu. Dan kami memberikan kecukupan dengan karuniamu sehingga kami tidak memerlukan pemberian orang lain selainmu ya Allah. Jelas ya? Baca sama-sama. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Saya jazakan kesampian supaya dibaca. Nah, kemudian ada hadis yang lain yang tidak tulis di kitab ini. Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud yang datangnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id bercerita begini. Satu ketika sahabat Sa'id bin Sa'id Al-Khudri ini, Abu Sa'id Al-Khudri itu di masjid. Lalu tiba-tiba di masjid itu ada seorang yang namanya Abu Umamah. Ketika Abu Umamah itu nampak di masjid itu sedih, wajahnya susah. Lalu Rasulullah masuk ke dalam masjid. Saya masuk masjid, Rasulullah bertanya pada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, kenapa kamu di masjid? Sekarang kamu bukan waktu sholat. Dan ditambah lagi wajahnya kamu sedih sekali." Apa katanya Abu Umamah? "Wahai Rasulullah, aku datang ke sini bingung Rasulullah. Saya itu punya hutang dan tidak bisa bayar hutang. Sedih." Apa kata Rasulullah? "Akan kuajarkan satu bacaan, satu doa. Ketika kamu baca pagi 10 kali dan sore 10 kali, maka kamu akan bisa membayar hutang." Ini sahih hadisnya, diriwayatkan Imam Abu Dawud. Apa doa yang dibaca ini adalah doa saya yang sering saya baca setiap sholat. Apa Rasulullah yang mengajarkan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi
wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Ini doa ijazah Rasulullah, ijazahkan pada Abu Umamah. Lalu kata Abu Umamah, lalu aku melakukan ini. Maka setelah melakukan ini ternyata saya sudah tidak bingung lagi dan lunas bayar hutang. Nah, nanti ijazahkan pada orang tuanya. Ini ijazah dari Rasulullah, ijazahkan kepada sahabat namanya Abu Umamah. Kan Rasulullah itu adalah seorang nabi yang apa yang diucapkan adalah wahyu dan ternyata mujarab. Nah, ini sampean ngaji pada pagi ini saya ijazahkan pada sampean semua dan juga semua pemirsa, dan sampean sampaikan pada orang tuanya. Pagi 10, sore 10. Ayo bersama-sama baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Nih, coba saya terjemahkan. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu. Apa katanya? Minal hammi, dari bingung, wal hazani, dan susah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minal ajzi, dari lemah, wal kasali, dan malas. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minal jubni, pengecut, penakut, wal bukhli, dan kikir. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min ghalabatid daini, dari lilitan hutang, wa qahrir rijali, dan tekanan laki-laki atau tekanan orang lain. Nah, saya jelaskan doa ini. Maka jadi penting doa ini dibaca karena ijazah Rasulullah kepada sahabat Abu Umamah diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Hudri, dan hadis datangnya dari Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abi Daud. Jadi yang pertama apa katanya? Doa yang pertama, paket yang pertama apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bingung dan susah. Nah, hammi ini adalah orang yang hatinya gelisah tapi nggak tahu apa kenapa gelisah. Bingung, itu namanya hammi. Humum bahasa kita yang sering kita gunakan. Pagi-pagi kok bingung ya saya ya. Sebenarnya apa ya? Sholat sudah, makan sudah, kenapa kok hati gelisah, galau? Itu namanya hammi. Paham itu ya? Kita minta pada Allah jangan sampai kita mendapatkan hammi ini, kebingungan yang enggak jelas, galau kata anak ini. Nah, kalau wal hazani, susah ini bisa kenapa? Karena sakit, karena kiriman terlambat, itu namanya hazan. Karena mikirin corona, itu namanya hazan. Mikirin sampean ini jangan-jangan tunangannya nggak mau, padahal dia sudah hafal Quran, dirinya hafal Quran 1 juz nggak hafal misalnya. Itu namanya hazan. Itu namanya taklum, kalau jangan sampai hazan. Jadi paket. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Yang kedua apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah. Apa lemah itu? Bisa lemah fisik, sedikit-sedikit sakit. Baca Quran sedikit, sakit. Ngapalin Quran sedikit, sakit, capek. Baca Quran, ngapalin Quran 1 jam sudah, aduh lemas. Gitu ya. Itu namanya ajzi. Kita berlindung kepada Allah. Atau umpamanya suruh bantu bangun pondok, bawa batu bata 2 aja. 2 kali sudah lemas, sudah duduk-duduk nggak kuat. Itu namanya ajzi. Yang lebih parah lagi apa? Lemah
iman, lemah ilmu, lemah uang, tapi tidak lemah syahwat. Nah, bahaya kalau lemah syahwat itu. Nah, paham ya? Terus wal kasali, pemalas. Suruh salat tahajud malas. Suruh salat jamaah malas. Suruh wiritan malas. Suruh ngaji malas. Suruh hafalan malas. Suruh sekolah malas. Ya izul. Maka minta berlindung kepada Allah, dijauhkan dari sifat malas. Jadi paket yang kedua apa? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ini paket yang kedua. Paket yang ketiga apa? Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah minal jubni, penakut. Didik takok. Diberi kabar, oh ada maling, takut. Ada hantu, takut. Dibilang ada virus, takut. Menakut itu. Kita minta jangan jadi pengecut. Pengecut apa? Takut yang berlebihan. Orang tuh boleh takut, tapi berlebihan tidak boleh. Karena orang kalau takut biasa, khauf, itu menjadi apa? Hati. Takut ada ular, kita hati-hati jangan disengat ular. Khawatir takut ada hantu, kita hati-hati. Tapi kalau sudah jubni, mau keluaran rumah takut, keluar kamar takut, mau kejeding takut, mau tahajud takut. Siapa yang kayak itu tuh? Itu namanya jubni. Mau keluar dari kamar kejeding takut. Itu namanya jubni. Orang bilang juben. Kalau orang penakut kayak itu, hidupnya tersiksa itu. Mau naik sepeda motor takut, naik mobil takut, mau pulang ke rumahnya takut, minta antar, bahkan di kamar sendirian takut lagi. Ada yang kayak itu? Nah, itu perlu baca doa itu 10 kali setiap hari, pagi dan sore. Ini ijazahnya Nabi kepada siapa? Pada sahabat Abu Umamah. Nah, namanya apa? Wal jum. Yang kedua apa tadi apa? Wal buhli, kikir. Pasangannya, orang itu kalau pengecut, penakut, akhirnya apa? Kikir. Ini eman, punya uang eman, kikir. Kadang-kadang dia sendirinya apa? Kikir ini. Kata-kata buhli itu untuk dirinya sendiri aja eman. Dia padahal punya uang untuk bisa beli baju. Bajunya jelek-jelek yang dipakai. Padahal punya uang untuk bisa beli daging. Nakanya apa? Tempe terus. Dia punya kemampuan untuk beli mobil. Naik sepeda ontel terus. Itu namanya apa? Buhli. Dia punya kemampuan untuk bersedekah pembangunan masjid. Enggak mau beri. Punya kemampuan untuk bersedekah kepada anak-anak santri. Enggak mau beri. Itu namanya apa? Buhli. Kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Pengakut, pengecut, dan kikir. Paket yang keempat apa? Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min ghalabatid daini, dari lilitan hutang. Hutangnya bakal diri tak bisa keluar. Depan rumahnya punya hutang, di belakang rumahnya punya hutang, dengan temannya punya hutang. Waduh, sehingga apa? Kayak dililit, nggak bisa keluar. Kayak kamu diikat oleh tali, bingung. Kanan utang, kiri utang, depan utang, belakang utang. Mau jalan ke rumah teman utang. Jangan-jangan juga pada gurunya juga punya hutang. Maka minta perlindungan kepada Allah supaya lepas dari lilitan hutang. Nah, orang punya hutang ini macam-macam. Ada memang takdir dari Allah. Secara zahir memang takdir hutang itu. Apa dia? Dia sudah berusaha bekerja, sudah mendapatkan uang, ternyata ada yang sakit perlu biaya banyak. Setelah mau bayar tidak dapat pekerjaan, enggak dapat penghasilan. Sudah berdoa kepada Allah, bahkan doanya di depan Ka'bah. Setiap pagi, setiap sore berdoa, tapi masih dililit hutang. Itu sudah takdir. Itu enggak bisa sudah. Itu mungkin ujian dari Allah supaya makin dekat kepada Allah. Karena dengan punya hutang semacam itu, ibadahnya menjadi rajin. Itu namanya takdir.
takdir. Ada hutang itu karena sampean. Ya, semuanya takdir sih, tapi penyebab utama sampean siapa? Sampean berfoya-foya. Enggak punya uang naktir teman, ayo makan bareng. Dapat dari mana? Akhirnya punya utang. Oh, kalau baru dikirim, ayo saya bosin. Beli apa? Beli bakso, beli apa lagi? Beli tahu. Dan macam-macam. Setelah itu apa? 1 minggu uangnya habis. Akhirnya apa? Cari utangan. Punya hutang. Begitupun kalau sampai menikah, wah sok kaya. Apa? Shopping ke mall-mall. Kemudian kalau minggu dia itu weekend di mana? Di wisata-wisata. Wah, setelah itu makan malamnya di warung. Penghasilannya nggak ada. Apa yang terjadi? Banyak hutang. Itu penyebabnya sampean sendiri. Penyebab yang kedua sampean sendiri apa? Pemalas. Suruh kerja ini malas, suruh ini malas. Gengsi. Oh, gengsi rek. Mosok. Akhirnya apa? Karena serba gengsi dan malas kelaku tedung tok. Kalau malam ngobrol sampai tengah malam. Setelah itu tidur, subuhnya kelewat. Bakunya orang ke sawah tidur. Ajenarat katanya orang yang Madura itu, melekok ya. Nah, itu punya hutang. Kenapa? Itu disebabkan sendiri karena rasa malas. Nah, yang ketiga ini, dia pengusaha. Ya sudah kerjalah sedikit punya penghasilan. Ternyata poligami, kawin lagi. Kaulah. Dia harus dibiayain. Padahal nggak mampu, nggak punya biaya untuk kawin lagi. Istri yang keduanya, mana mas? Mana? Saya kawin dengan kamu, ini bukan cinta. Tapi saya bukan cinta pada kamu, tapi cinta yang ada di dompet dan di kantongmu. Kantong tebal abang sayang, kantong kosong abang ditendang. Iya Pak ya. Orang kalau kawin lagi itu istri yang kedua itu sebagian besar sih mungkin ada yang solehah. Tapi yang paling banyak perempuan itu menjadi istri yang kedua itu melihat suaminya itu kaya, punya jabatan atau mempunyai kehebatan, baru dia. Coba Kerry punya utang, miskin, nggak mungkin jadi istri kedua sampean itu. Maka banyak orang itu dirinya nggak punya kemampuan, mau kawin lagi, kaulah dia. Akhirnya apa? Dililit hutang. Ini penyebabnya. Maka karena itu kewajiban kita apa? Ya kita bekerja keras, ketika mendermakan harta itu dengan efisien, kemudian beribadah kepada Allah, berdoa dan baca doa ini 10 kali pagi dan sore. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Abu Umamah, dan kata sahabat Umamah betul-betul bisa membayar hutang. Tadi bilang apa? Yang terakhir apa? Wa qahrir rijal, tekanan orang lain. Orang kalau sudah punya hutang, aduh ditekan tok itu oleh yang beri hutang, iya Pak ya? Kalau sudah lemah, aduh oleh istrinya ditekan juga itu. Jadi bulan-bulanan itu. Nah, dan kadang-kadang kita karena kita penakut, kita pemalas, atau kita karena lilit utang bisa menjadi sandera orang lain. Maka minta perlindungan kepada Allah, dijauhkan dari apa? Tekanan orang lain. Paham ya? Paham ya? Ini doa yang tidak ada di kitab ini, dan insya Allah nanti ketika diskusi akan saya masukkan hadis yang datangnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang kejadiannya ini satu ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, ternyata mendapatkan sahabat Abu Umamah dalam keadaan sedih, padahal itu bukan waktu-waktu sholat, ada di masjid. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kamu datang ke masjid padahal ini bukan waktu sholat dan wajah kamu dalam keadaan sedih? Apa jawab Abu Umamah? Wahai Rasulullah, aku dalam keadaan bingung, aku dikejar-kejar hutang. Lalu Rasulullah menyatakan, aku ajarkan doa, apabila kamu baca 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu sore, maka Allah akan memberikan karunia untuk kamu bisa bayar hutang. Lalu katanya Abu Umamah, setelah aku laksanakan doa ini Rasulullah, ternyata aku bisa dalam kondisi merasa senang dan bisa bayar hutang. Doa apa yang diajarkan Rasulullah? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika
minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Saya jazahkan pada sampean dan sampean baca mulai di pondok di sini pagi 10, sore 10 supaya nanti pulang ke rumahnya oleh Allah rezekinya dipermudah. Sampean itu selalu bahagia, tidak pernah susah, dan sampean itu badannya sehat, semangat kerja, dan sampean pemberani, dan sampean dermawan, dan sampean dijauhkan dari lilitan hutang, dan sampean tidak mudah ditekan oleh orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita baca doa bersama-sama. Doa yang pertama adalah doa yang ada dalam kitab ini yang riwayatkan Imam Ahmad, yang dimana doanya Rasulullah yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib diajarkan pada seorang sahabat. Ya, ada yang kepada orang pada sahabat atau tabiin, nggak ngerti ini kan di sini menggunakan rajulun. Pertama ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Inilah doa yang saya ijazahkan pada para santri ini. Mohon dibaca setiap hari supaya nanti setelah menikah hidupnya bahagia dan tidak lilit hutang. Dan ini doa ini bukan doa yang main-main, karena doa ini datang dari Rasulullah. Rasulullah yang disampaikan adalah wahyu, pasti benar. Dari saya, apabila ada keliru dan kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.